Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi baca koran, bacanya sambil minum susu. Sebelum memulai pelajaran, silakan berdoa terlebih dahulu. Ya, sebelumnya Ibu presensi dulu ya. Hari ini apa ada yang tidak masuk? Ibu presensi ya. Despa, Piko, Ririn, Novia, Koni, Gale. Oke, masuk semua ya. Tampaknya hari ini kalian lesu sekali ya. Coba kalian berdiri semua sekarang. Sudah berdiri ya? Ibu ada sebuah tepuk. Apa kalian pernah mendengar yang namanya tepuk literasi? Nggak pernah? Oke, Ibu akan mencontohkan tepuk literasi. Gini, tepuk literasi: membaca, menulis, punya karya, aku hebat. Yes, gitu ya. Ya, sekarang kita bareng-bareng ya tepuk literasinya. 1, 2, 3. Tepuk literasi: membaca, menulis, punya karya, aku hebat. Yes. Ya, bagus sekali. Nah, di pertemuan sebelumnya ada yang masih ingat kita membahas tentang apa? Ya, Despa? Oh ya, benar sekali. Jadi di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang urutan kejadian teks eksplanasi yang telah Ibu berikan teksnya kemarin ya, yang berjudul sampah. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur teks eksplanasi. Ada yang sudah tahu apa struktur teks eksplanasi? Belum? Nah, kalau belum, sekarang kalian membentuk kelompok menjadi 6 kelompok seperti kemarin ya. Kelompoknya sama seperti kemarin. Oke. Setelah itu, kalau sudah membentuk kelompok, Ibu akan memberikan ini lembar teks yang berjudul kekeringan ya. Oke. Itu tadi teks yang berjudul kekeringan. Kalian mengamati teks tersebut. Selanjutnya kalian amati struktur teks eksplanasi dari teks tersebut. Terus kalian nanti menuliskan di kertas kalian masing-masing. Koni mau tanya apa? Oh iya. Nah, kalau minggu kemarin kan kalian mengerjakannya satu kelompok satu ya. Kalau sekarang kalian mengerjakannya sendiri-sendiri. Jadi satu kelompok berdiskusi, nanti dikerjakan masing-masing anak membuat tulisan. Gitu ya. Oke. Ibu beri waktu 30 menit ya. Cukup? Ya, Ibu beri waktu 30 menit. Silakan berdiskusi. Ibu akan mengerjakan hasil ujian kalian kemarin. Waktunya kurang 5 menit ya. Nah, sekarang waktunya sudah habis. Coba perhatikan Ibu dulu. Sekarang Ibu akan menunjuk salah satu dari kelompok kalian. Nah, sekarang Ibu menunjuk dari kelompok 5. Coba Piko menjelaskan struktur apa yang ada di dalam teks tersebut. Ya, benar sekali. Dari kelompok lain ada pendapat lain? Ya, coba Ridin, struktur apa? Nah, kalau dari kelompok 3 sama ya? Nah, ya benar sekali. Jadi struktur dari teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama, pernyataan umum. Terus yang kedua, deretan penjelas. Dan yang ketiga, interpretasi. Apa itu pernyataan umum? Ada yang tahu?
Coba dari kelompok 1. Ya, Koni. Bagus sekali. Jadi, kalau yang lain sama? Ya. Jadi, pernyataan umum dalam teks eksplanasi itu merupakan sebuah deskripsi dari suatu fenomena atau topik dari suatu fenomena tersebut. Nah, selanjutnya yaitu deretan penjelas. Apa itu deretan penjelas dalam teks eksplanasi? Ya, dari kelompok 4. Nah, benar sekali. Jadi deretan penjelas itu merupakan suatu penjelas dari teks eksplanasi atau hubungan sebab akibat. Apa sebab terjadinya suatu fenomena tersebut dan mengakibatkan apa jika terjadi fenomena tersebut, seperti itu ya. Kemudian interpretasi. Apa itu interpretasi? Ya, dari kelompok 2. Nah, benar sekali. Jadi interpretasi itu merupakan sebuah penutup dari suatu teks eksplanasi, atau itu merupakan hal yang sangat penting karena di dalam interpretasi itu mencangkup semua atau ringkasannya dari teks eksplanasi tersebut. Jadi itu ya. Jadi struktur dari teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama yaitu pernyataan umum, yang kedua deretan penjelas, dan yang ketiga interpretasi. Deretan penjelas tadi deretan penjelas atau sebab akibat. Nah, setelah kalian tadi mengetahui apa aja struktur dari teks eksplanasi, di dalam teks eksplanasi yang berjudul kekeringan tadi, coba tunjukkan yang mana yang merupakan bagian pernyataan umum. Ya, coba Dini. Ya, jadi benar sekali. Pernyataan umum berada di paragraf yang pertama. Paragraf pertama yaitu tentang kekeringan yang merupakan bencana alam yang sering terjadi ketika musim kemarau berkepanjangan. Jadi di pernyataan umum tadi kan saya sudah menjelaskan kalau pernyataan umum itu menjelaskan tentang topik dari masalahnya tersebut. Coba Iko, paragraf pertama dibacakan yang merupakan bagian pernyataan umum. Ya, selanjutnya yaitu bagian penjelas atau hubungan sebab akibat. Sebab akibat dari terjadinya apa? Fenomena kekeringan, ya. Itu berada di paragraf kedua dan paragraf ketiga, benar. Yaitu merupakan sebuah sebab bagaimana terjadinya, apa yang menyebabkan terjadinya fenomena kekeringan. Terus akibat yang terjadi karena kekeringan. Nah, ini dijelaskan pada paragraf kedua dan paragraf ketiga. Selanjutnya yaitu bagian interpretasi. Bagian interpretasi berada di paragraf keempat. Yaitu merupakan sebuah penutup dari teks eksplanasi yang berisikan tentang ringkasan dari seluruh bencana alam, yaitu kekeringan. Jadi itu tadi materi tentang teks eksplanasi dengan teksnya yang berjudul kekeringan yang telah kita bahas. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau memberi komentar? Ya, silakan. Oh iya, terima kasih atas masukannya. Gimana? Nah, jadi sudah selesai ya materi tentang struktur teks eksplanasi hari ini. Gimana? Apakah kalian sudah memahami semua tentang struktur teks eksplanasi? Sudah paham? Baik. Coba sekarang kumpulkan tugas kalian tadi ke ibu ya. Kumpulkan ke ibu ya. Mana? Ya. Nanti ibu akan nilai ini semua menjadi tugas kelompok kalian.
kita tadi telah mempelajari tentang struktur teks eksplanasi. Pada pertemuan sebelum-sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pengertian teks eksplanasi, tentang ciri-ciri teks eksplanasi, tentang tujuan dari teks eksplanasi, terus urutan kejadian dari teks eksplanasi, dan sekarang kita membahas tentang struktur teks eksplanasi yang sudah diketahui tadi. Karena waktunya sudah habis, di minggu selanjutnya kita akan membahas tentang tata bahasa dari teks eksplanasi atau kebahasaan dari teks eksplanasi. Akan dibahas minggu selanjutnya ya. Ya udah kalau begitu. Sekarang kalian berdiri lagi, kita tepuk literasi lagi. Oke. Bareng-bareng ya, masih ingat kan tadi? Oke, yuk. Tepuk literasi. Membaca, menulis, punya karya, aku hebat. Yes. Nah, bagus sekali. Sekarang silakan berdoa untuk mengakhiri pertemuan kali ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa.